Baik, terima kasih. Ayo kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami anak-anak-Mu, Engkau lihat kami sudah ada di sini di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk menerima kebenaran-Mu. Karena itu berfirmanlah di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu ini. Jagai dia sehingga hanya kata-kata, perintah, dan kehendak-Mu yang disampaikan. Berkati waktu kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam ini kita mau dalemin satu kata, kita mau punya pemahaman yang lebih jauh, lebih dalam terhadap satu kata, yaitu mengenai percaya. Apa sih percaya itu? Gitu. Nah, kita baca dulu firman Tuhan yang mau saya ambil hari ini dari Amsal 3 ayat yang kelima seperti yang ada di layar ini. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini ayat yang udah sering banget kita baca dan seringkali malah jadi sumber kebingungan kita sebetulnya. Letak kebingungan kita itu adalah pada pertama kata percaya, kedua letaknya juga ada pada jangan bersandar pada pengertian sendiri. Sehingga seringkali nanti kalau kita lagi misalnya bertanya jawab sama pendeta, sama hamba Tuhan, waktu kita makin lama makin kritis, makin nanya, dan makin nanya, biasanya pendeta atau hamba Tuhan itu bakalan bilang begini, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Terus macet kita gara-gara itu. Ya udah demboh wis, gitu. Seolah-olah percaya itu haruslah suatu percaya yang buta gitu. Nggak boleh pakai logika, nggak boleh pakai pengertian. Seolah-olah kalau kita ngomong iman, maka iman itu harus ajaib, adikodrati. Makin kita nggak ngerti, makin kita beriman. Kayaknya begitu gitu. Jadi malam ini kita bahas yuk. Ya, kita bahas bersama-sama. Satu-satu dulu ya. Pertama, ayo kita pikirin dulu, tadi saya nyinggung ada kata hamba Tuhan tadi di situ ya. Jadi pertama yang mau kita bahas tuh, siapa sih yang disebut dengan hamba Tuhan? Siapa yang disebut dengan hamba Tuhan? Sebagian pemahaman bilang bahwa yang disebut dengan hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang full time di gereja. Pendeta-pendeta atau pengkhotbah, apalagi di depan namanya ada PDT, doktor, apalah segala macam, nanti ada MTH, apalah berisik gitu namanya. Makin berisik begitu, makin hamba Tuhan dia. Makin full time, makin hamba Tuhan dia. Seolah-olah cuma WL, singer, itu cuma mereka lah yang hamba Tuhan gitu. Jadi kayak ada kasta ya. Ada kasta, ada satu hamba Tuhan di sini hebat, tinggi banget kastanya. Ada lagi kasta jemaat di sini. Kok ada pembedaan kasta begitu? Nah ini kita harus ngerti betul bahwa, ingat ini 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan begini dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kepada siapa itu ditulis? Hari ini itu adalah kepada kita semua. Kamulah bangsa yang terpilih. Bapak Ibu yang baca berikutnya. Imamat yang rajani. Kita lah imam-imam itu.
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Sehingga lewat pengertian itu jelas bahwa yang disebut dengan hamba Tuhan itu bukan orang-orang yang full-timer di gereja. Bukan sekedar pembicara seperti saya. Bukan WL singer dan lain-lain. Enggak. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Maka dengan pengertian ini kita harus dobrak betul adanya pemisahan antara jemaat dan hamba Tuhan. Nggak boleh ada begitu. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Karena itu kita semua harus ngerti betul firman Tuhan. Nggak ada tuh golongan yang lebih ngerti dan yang lebih bodoh. Nggak boleh. Semuanya harus betul-betul ngerti firman Tuhan. Nggak boleh ada jemaat awam. Di hadapan Allah, setiap orang yang ditebus oleh darah anaknya yang tunggal adalah hamba Allah. Kalau terus-terusan ada kasta jemaat dan hamba Tuhan, jemaat akan jadi kerdil. Jemaat takut untuk ngebahas firman Tuhan, karena takut salah. Itu yang terjadi bertahun-tahun di gereja. Orang belajar firman Tuhannya berhenti di sekolah minggu. Karena takut. Karena dibikin awam dan hamba Tuhan itu nggak sehat. Jadi dimanapun kita melayani, pelan-pelan. Harus, saya ulang lagi. Harus dijebol pemahaman itu, nggak boleh lagi ada jemaat dan hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan, dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang baik. Gitu. Ya, itu dulu yang penting. Kedua, sekarang baru kita masuk ke dalam pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan percaya, trust. Nah, ini percaya di dalam Alkitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani, begitu tulisannya. Bacanya batah. Jadi percaya dalam Amsal 3 ayat 5 itu pakai kata ini, batah. Kata ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi trust, percaya. Rely on, berharap, atau put a confidence in. Nah, kata ketiga ini yang jarang dikulik sama orang-orang. Put confidence in. Jadi percaya itu adalah having confidence in someone or something. Having confidence. Harus pakai bahasa Inggris sedikit Pak Frans, Pak Anil, supaya lebih berbobot gimana gitu ya kan. Nanti jangan lupa ya, kalau mau ada pertanyaan harus nanya, jangan ragu-ragu untuk nanya. Di tengah-tengah penyampaian ini pun kalau mau nanya, saya senang banget. Oke, ya, oke. Having confidence. Nah, kalau kita bahasa Indonesiain, apa sih having confidence itu? Ini dia. Tidak memiliki kecurigaan. Ini penting banget. Percaya itu pada akhirnya adalah tidak memiliki kecurigaan. Itu percaya. Tidak memiliki kecurigaan. Oke. Bang, siapa juga yang curiga sama Tuhan? Ya, oke. Emang orang kalau ngomong pasti nggak mungkin lah ada orang curiga sama Tuhan. Nggak akan. Bukankah dia Allah yang baik, yang nggak punya rencana yang buruk sama kita? Bukannya ada lagu, hanya bagimu segala pujian sedap, seluruh hidupku ku persembahkan. Asik.
Tapi lihat tokoh-tokoh Alkitab, ini bukan kita hari ini. Tokoh Alkitab pun mencurigai Allah. Coba kita baca Ayub 2. Ayub 2 ayat yang ke-9. Pak Frans bisa tolong bacain Pak kalau ada. Ayub 2 ayat yang ke-9. Atau siapa aja yang ketemu duluan? Iya, Ayub pasal kedua ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan, hebat Ayub. Di sini nunjukin bahwa sebenarnya orang tuh nggak punya alasan sedikit pun untuk curiga sama Allah. Dan Ayub sempat nunjukin, kamu nggak boleh curiga sama Allah. Kamu sembarangan istriku. Kamu perempuan gila atau gimana? Ya kan? Hebat Ayub. Oke. Tapi coba Pak Frans lanjutin bacanya. Ayub 3 ayat 1 dan 2. Ayub pasal 3 ayat 1 dan 2. Perikopnya keluh kesah Ayub. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Bentar. Apa yang dibuat sama Ayub? Mengutuki hari kelahirannya. Seolah-olah dia bilang, untuk apa gue dilahirin? Kenapa Tuhan engkau Allah yang baik membiarkan aku lahir dan kemudian aku harus merasakan semua ini? Anakku mati, hartaku habis, aku sendiri sakit, all at the same time. Bukankah itu curiga? Kenapa aku dibiarin lahir Tuhan? Nanti di Ayub yang ke-29 makin serem lagi kalimat-kalimat Ayub. Ayub 29 ayat yang ke-5 misalnya. Dikatakan begini sama Ayub. Ketika yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Apa Ayub? Ketika Allah yang Maha Kuasa masih beserta aku. Ulang-ulang. Emang kapan Allah ninggalin kamu Ayub? Bukankah itu suatu kecurigaan? Di awal tadi Ayub udah hampir bener loh. Tapi waktu persoalan nggak selesai-selesai, akhirnya keucap juga tuh. Yang ada di dalam hati, jauh disimpan di dalam hati. Nggak keluar, dibungkus rapet. Tapi bungkusan itu pelan-pelan kebuka. Dan begitu kebuka, baunya bau busuk. Kecurigaan yang ada. Dan cerita seperti ini berulang-ulang loh. Beberapa tokoh Alkitab kelihatannya di depannya asik banget. Tapi waktu udah makin dalam di dalam Tuhan, kelihatan boroknya. Contoh lain, Naomi. Perempuan hebat, cantik ini. Ini perempuan secara batinnya pasti cantik. Karena ketika anaknya laki-laki mati dua-duanya, menantunya kepingin ikut pulang loh sama dia. Coba hari ini, menantu sama ibu mertua ini kan hubungan yang ngeri-ngeri sedap ini. Iya kan? Tapi si Ruth dia bilang, enggak bu. Allahmu menjadi Allahku. Tanah kelahiranmu menjadi tanah kelahiranku. Kemana engkau pergi, Bu? Aku akan pergi ke sana. Wah, hebat. Sebenarnya anak yang satu lagi juga mau begitu, tapi yang bertahan cuma satu orang ini, Ruth. Nah, Naomi yang cantik ini, kemudian ternyata mencurigai Allah.
Waktu akhirnya dia putusin, kan suaminya meninggal, anak-anaknya laki-laki juga 2 meninggal semua. Terus akhirnya mereka putusin untuk pulang. Ruth ikut. Di pintu gerbang kota, waktu dilihat bahwa Naomi dalam perjalanan, perempuan-perempuan kota itu pada nyambut mereka. Naomi pulang, Naomi pulang. Pada senang orang-orang. Apa kata Naomi? Janganlah sebutkan aku Naomi. Naomi itu artinya manis, indah. Janganlah sebutkan aku Naomi, katanya Naomi. Sebutkanlah aku Mara, pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Curiga nggak itu? Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Mana tadi teori-teori tentang Allah Maha Baik? Dia tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kita. Itu teori semua. Di dalam hati bahkan Naomi pun ternyata terbungkus suatu kecurigaan yang baunya busuk. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Ya ampun, segitu jahatnya orang lihat tentang Allah. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jahat ya. Dalam hidup hari ini, banyak orang yang nyanyi lagu pujian untuk Allah. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Tapi di dalam hati banyak selaput-selaput yang masih belum kebuka. Ketika selaput itu kebuka karena persoalan, karena kesakitan, karena ditipu, karena ditinggal orang yang disayang, semua itu kebuka dan kecium bau busuknya. Kemarin saya duduk-duduk sama teman, cerita-cerita. Jadi ceritanya ada satu hamba Tuhan yang waktu itu kena COVID atau apa itu, dia kena COVID. Ini hamba Tuhan, dia pendeta, kena COVID. Dia punya kesempatan untuk bisa dirawat, tapi karena jemaatnya juga perlu perawatan dan tempat perawatannya kurang, maka pendeta ini hebat. Dia ngambil keputusan untuk isolasi mandiri aja, jemaatnya yang masuk perawatan. Tapi ternyata akhirnya karena kurang dirawat, pendetanya meninggal. Waktu meninggal, semua nyanyi lagu pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Hebat, hebat banget. Udah dianterin, ya nggak pernah bisa ketemu lagi sama suami ini, dikuburin, nggak ada yang nganter. Udah nih, udah selesai pemakaman. Kan hebat ya, itu kan suatu heroisme yang luar biasa di tahun 2021 ini ya. Benar-benar pendeta ini ngejalanin fungsinya untuk menyerahkan hidupnya untuk jemaat. Itu kan luar biasa hebat. Tapi setelah pemakaman, mulai istrinya ngerutu. Tuh kan? Benar nggak? Mestinya waktu itu papa dirawat. Kenapa nggak rawat? Akhirnya mati kan? Waktu udah ngadepin kematian, ditinggal orang yang disayang, baunya kecium mulai. Waktu masih belum ada persoalan itu, orang masih bisa nutup dengan pujian. Terima kasih. Tapi sebenarnya di dalam hatinya rusak. Terus saya nanya gini, terus apa artinya tuh kemarin nyanyi-nyanyi terima kasih Tuhan?
Kok dalam hatinya curiga sih? Malah ada kata-kata begini, tahu begitu, lain kali nggak usah bikin baik lagi. Loh, gimana sih? Manusia itu dihadirin di bumi ini untuk berbuat kebaikan. Kalau kita menolak buat kebaikan, berhenti hidup aja udah. Selama kita hidup, kita harus baik. Jangan sampai kita curiga sama Tuhan gini, tuh kan Tuhan nggak ngerawat kan? Bapakku udah begitu melayani Tuhan, masih tetap dipanggil. Suamiku dipanggil. Sekarang hidupku jadi susah ini. Terus gimana ini? Sabar. Sabar. Justru disinilah letak pelajaran kita. Justru disinilah akan kelihatan kualitas kita yang sesungguhnya. Kalau lagi kumpul rame-rame seperti ini dalam persekutuan doa yang hebat seperti malam ini, kita semua mukanya bersinar-sinar. Enggak, tapi kalau yang kumpulan, yang persekutuan doa malam ini memang mukanya bersinar terus-terusan setiap hari, saya tahu. Yang di pedalaman Singapura itu loh, yang pura-pura. Bersinar-sinar mereka kalau yang di Singapura itu. Tapi besok waktu udah ngadepin hari Senin, waktu udah ngadepin lagi masalah, bau busuknya kecium. Nah, ini bedanya antara persekutuan doa malam sama orang-orang di pedalaman Singapura. Malam ini karena kita udah tahu bahwa kita nggak boleh curiga seperti Naomi, kita nggak boleh punya kecurigaan seperti Ayub, kita nggak boleh punya kecurigaan apapun kepada Allah. Mulai malam ini kita berbau harum. Banyak hal yang kita nggak ngerti. Pasti otak kita terlalu sempit untuk bisa ngerti semuanya. Terlalu sempit. Hebat loh. Cerita Ayub itu hebat sekali. Ayub sama teman-temannya itu bertanya jawab terus-terusan. Sampai 31 pasal. Atau 32 pasal kalau saya nggak salah. Banyak nggak sih? Nanya jawab 32 pasal. Mereka tanya jawab terus. Tanya jawab terus-terusan. Allah diem loh. Selama mereka bertanya jawab, Allah diem. Allah nggak bicara satu potong kata pun. Allah diem. Waktu mereka diem, mulai Allah berkata-kata. Di dalam badai Allah datang kepada Ayub. Kemudian ada kalimat begini. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki Ayub, sebab aku akan menanyai engkau. Kemudian ada pertanyaan. Di manakah rumahnya malam? Pak Anil, di mana rumahnya malam, Pak? Itu pertanyaan yang datang dari Allah kepada Ayub yang pinter banget berargumen. Kemudian Allah bertanya, di manakah rumahnya malam? Boro-boro Ayub. Kita aja tahun 2021 udah punya roket, kita nggak tahu di mana rumahnya malam. Ditanya lagi begini, di manakah engkau Ayub ketika aku meletakkan dasar-dasar bumi? Kamu tahu ukurannya berapa? Bu nih, berapa ukuran dasar bumi, Bu? Kenapa bumi bisa ngapung di angkasa raya, Bu? Gimana ceritanya? Jangankan Ayub, kita aja nggak ngerti. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ada mau saya kasih pertanyaan satu, Bu Susan. Pertanyaan yang dikasih ke Ayub waktu itu. Ditanya gini, Bu Susan jawab ya. Kenapa ombak berhenti di tempat yang sama? Kenapa ombak berhenti di tempat yang sama? Kenapa dia nggak berhenti di rumah orang? Kenapa selalu di pantai berhentinya? Gimana caranya? Emang ada remnya? Bingung Ayub.
Tadinya mau ngoceh-ngoceh. Ketika yang Maha Tinggi masih bersama-sama dengan aku dan anak-anakku. Sekarang dia diem. Dikasih pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan hikmat seperti itu. Ayub diem. Tahu nggak apa yang kita bisa pelajarin dari perkara ini? Tahu nggak apa? Ini catat ini. Kalaupun Allah mau bercerita tentang seluruh rahasia. Satu, kalau Allah mau bercerita tentang seluruh rahasia. Dua, kalau Allah mau bercerita tentang seluruh rencananya tentang kita, otak kita nggak muat. Memori kita itu pendek. Bahkan segitu pendeknya otak kita ini punya sistem untuk menghapus memori. Memori yang paling pahit, memori yang paling jarang dipakai, itu dihapus. Kenapa? Karena otak kita pendek. Nah, rencana Tuhan itu kekal. Kebaikan Tuhan kekal. Bagaimana dia mau cerita sama kita? Waktu kita juga cuma 70 tahun. Udah diam aja. Hari ini kita nggak ngerti kenapa kemarin suami dipanggil pulang. Gara-gara itu ekonomi jadi kacau ini. Kenapa kok tiba-tiba ada pandemi yang 1 tahun dipikir udah habis, ternyata belum. PSBB berjilid-jilid. Kenapa? We don't know yet. Kita nggak tahu jawabannya. Tapi udah diem aja, nggak usah ada kecurigaan sama Tuhan. Itu percaya. Percaya itu bukan cuma sekedar, oh nanti dia bisa bikin mujizat. Ya ilah, mujizat itu untuk orang yang belum percaya, tahu nggak? Perhatiin deh. Begitu Israel masuk tanah perjanjian, mujizat berhenti. Kenapa? Karena Israel dianggap udah gede, udah kenal Tuhan 40 tahun dalam perjalanan padang pasir, setiap hari terima mujizat. Setelah anak ini jadi besar, Israel jadi besar, Israel harus belajar mengenai Tuhan tanpa mujizat. Bagaimana dengan murid-murid? Murid-murid juga berhenti terima mujizat. Waktu Yesus masih hidup, of course mereka terima mujizat. Tapi ketika Yesus sudah kembali ke surga, mujizatnya berhenti di Pentakosta. Apakah hari ini Tuhan nggak bisa lagi bikin mujizat? Jangan salah, saya bilang Tuhan sangat bisa bikin mujizat, bahkan sampai hari ini. Amin. Tapi itu untuk orang yang belum percaya. Untuk kita yang percaya, tingkatnya udah naik. Tingkat kita adalah tidak lagi mencurigai Tuhan ketika mujizat tidak terjadi pada kita. Semua orang juga ngarep mujizat. Nggak ada yang nggak ngarep mujizat. Semua orang ngarep mujizat. Tapi anak yang dewasa bilang, walaupun aku tidak melihat, tapi aku tetap percaya. Kan ada lagunya tuh. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Wah, itu anak hebat. Anak kecil, dia sendiri punya masalah. Dia bikin lagu kayak begitu. Itu iman. Itu percaya. Percaya bukan percaya pada mujizat, tapi percaya walaupun tidak ada mujizat. Jadi kata penting di situ adalah walaupun. Jadi saya ngerti bahwa kita ini ada hidup di dalam dunia yang jahat, bengkok, gelap, curang. Bos makin jahat, tetangga, bukan tetangga kita ya, tapi tetangga yang jauh sana, yang di Singapura itu makin jahat. Semua orang makin jahat rasanya sekarang ini. Tapi ketika itu terjadi sama kita, ingat apa yang saya sampaikan malam ini. Jangan ada kecurigaan. Jangan sampai seperti pemazmur yang mengatakan, mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya. Kita nggak pernah dibuang.
Ketika Allah masih bersama-sama dengan aku, ketika seperti kata Ayub, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Terus kenapa Allah diem dong? Kenapa Allah nggak jawab? Ya elah, kan gampang banget jawabannya. Guru yang baik, masa ngasih tahu jawaban waktu ujian? Ya elah, simpel banget. Masa guru gila, Rul, kamu mau dapat jawabannya, Rul. Kalau gurunya ngeratil begitu ya, anak-anaknya jadi bodoh dong. Ya kan gampang banget jawabannya. Kenapa Allah diem? Kenapa aku nggak seolah-olah gini? Kata pemazmur gini. Seperti di atas air jalan-jalanmu Tuhan. Nggak kelihatan jejak-jejakmu. Ya iyalah. Guru yang baik itu diem waktu lagi ujian. Dia ngomong waktu lagi ngajar. Tapi waktu ujian dia diem. Udah, diem aja, tenang aja. Ya tapi kapan berhentinya? Nah kan, nanya terus lagi. Nanya, ada aja yang nanya terus. Tetap loh dia. Kapan berhentinya ini? Iya nanti, kapan-kapan. Gini, ada lagunya lagi. Kapan-kapan. Emang kenapa sih? Kalau dia mau nyanyi begitu kenapa? Kan gampang aja kan. Siapa yang Tuhan di sini? Dia kan yang Tuhan. Dia yang tahu kan kurikulumnya. Kok kita bandel bener nanya-nanya? Dia jawabnya simpel. Tuhan jawab simpel. Kapan-kapan. Ayo mau apa loh? Emang begitu. Yang harus kita pahami adalah bahwa kesulitan, kepahitan yang kita hadapin ini adalah sarana untuk membentuk kita. Dalam dunia olahraga ada istilah no pain, no gain. No pain, no gain. Jadi kalau hari ini kita ngalamin kesulitan-kesulitan seperti itu, ya wis. Dah, diam aja, tenang aja dulu. Gitu. Dan kalau cerita Ayub, kita tahu semua akhirnya kan. Setelah semua persoalan itu, setelah semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi Allah tanyakan kepada Ayub, akhirnya Ayub betul-betul diam dan terpaku. Dia diam sediam-diamnya. Kemudian dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ini takzim banget, posisinya takzim banget. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Artinya, kalau tadi sempat ada kecurigaan, Tuhan aku minta ampun, aku malu. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Aku malu Tuhan, sorry Tuhan. I did not mean it, I'm sorry. Sekarang saya ngerti Tuhan, percaya itu adalah tidak memiliki kecurigaan apapun. I'm sorry. Kesulitan yang dialami Naomi menyebabkan ia jadi bagian dari keluarga Daud. Coba. Dia sempat bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Tapi belakangan hari, dia sempat nggak ngerti, terlalu kecil otaknya untuk dijelasin sama Tuhan. Tapi suatu hari nanti, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Daud lahir dari keluarga ini. Dan nanti keluarga inilah yang melahirkan Yesus. Terlalu sempit untuk aku ceritain ke kamu sekarang sayang. Tapi aku punya rancangan yang besar seperti rancanganku bagi Naomi. Terlalu sempit waktu untuk ngobrol tentang ini. Just, jangan punya kecurigaan padaku. Dan kemudian kepada pemazmur sempat curiga. Tapi pemazmur akhirnya bisa berkata begini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Nyanyinya enak.
tapi menghidupinya nggak enak. Hanya dengan tidak memiliki kecurigaan kepada Allah, kita mampu dengan tulus menyanyikan lagu pujian yang barusan. Ajakan saya, mari kita jangan punya kecurigaan, supaya kita bisa tulus mengasihi Allah. Jadi pada akhirnya trust in Him, have confidence in Him. Jangan ada kecurigaan apapun pada Allah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pengertian sendiri? Apakah memang nggak ada tempat untuk logika? Apakah jemaat nggak boleh pinter? Apakah fakta-fakta lapangan yang kita temuin dalam hidup nggak boleh ditaruh dalam Alkitab? Kalau kita bertanya maka langsung pendeta kita bilang, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri, Amsal 3 ayat 5. Salah. Kata pengertian, kita ambil dari dasarnya dulu. Kata pengertian dalam ayat itu berasal dari kata Ibrani, binah, yang artinya adalah pengertian, pemahaman. Elohim, ya, yada binah, gitu. Yada binah, yada Elohim, pengertian tentang Allah. Yada itu pengertian seperti pengertian antara suami sama istri. Ayo. Suami sama istri itu setelah bertahun-tahun menikah, punya pemahaman yang luar biasa dalam. Luar biasa dalam. Nah, pengertian dalam ayat 3, Amsal 3 ayat 5 itu diambil dari kata yada. Binah itu berasal dari kata yada. Pengertian antara suami dan istri. Berarti pengertian yang juga pakai logika kan? Nggak mungkin suami istri nggak bisa saling ngerti tanpa logika. Ada logikanya, justru harus pakai logika. Dan lagi pula kalau kita lihat dalam budaya Israel, belajar, memahami, memiliki logika, itu punya tempat yang tinggi. Belajar tuh buat mereka tuh adalah ibadah. Jadi dikatakan lewat para rabi, dikatakan begini, penyembahan yang paling tinggi nilainya adalah ketika seseorang belajar. Penyembahan bukan ketika seseorang nyanyiin lagu pujian. Bukan. Pada saat seseorang belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika seseorang belajar, pada saat itu dia diam. Benar dong? Ketika kita belajar, kita diam dong. Kita baca. Dan ketika kita diam itulah saat Allah berbicara kepada kita. Nah, maka penyembahan yang paling mulia adalah ketika seseorang belajar. Pakai logika kan? Segitu hebatnya posisi belajar itu, pentingnya belajar itu, maka Tuhan Yesus juga menekankan pentingnya belajar. Ya. Orang hanya bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 70 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat ketika seseorang belajar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ada perumpamaan tentang benih yang ditabur di tanah yang subur. Benih yang ditabur di tanah yang subur itu menggambarkan orang yang mendengar firman dan silakan dijawab. Buka dulu, ayo. Siapa yang bisa jawab? Bu Susan. Bu Retno. Bu Ailing. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Melakukannya. Oke. Siapa lagi yang mau jawab? Pak Anil, terima kasih. Jangan dibuka dong ayatnya. Curang. Mendengar firman dan menghidupinya. Oke, sekarang kita buka Matius 13 ayat 23.
Matius 13 ayat 23. Tolong dibaca. Mendengar firman dan mengerti. yes. Baru orang bisa berbuah. Mendengar dan mengerti. Mengerti itu pakai proses logika. Nggak ada orang nggak ngerti, yang ngerti tanpa logika tuh nggak ada. Hanya ketika orang mengerti, betul-betul mengerti dengan logika yang benar, dengan cara berpikir yang benar, maka dia bisa berbuah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Karena itu, logika bukanlah sesuatu yang haram, justru disukai oleh Allah. Justru ketika orang nggak punya pemahaman, nggak punya logika, nggak ngerti, umatku binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam bahasa Inggris, my people are destroyed because of lack of knowledge. Karena tidak mengerti, karena bodoh. Jangan mau lagi kita dikatakan, jangan pakai logika. Harus pakai logika. Harus ngerti. Firman Tuhan itu untuk dimengerti. Dari mengerti itu tumbuh iman. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana kita mendengar firman Kristus kalau kita tidak mengertinya? Nggak bisa. Nah, lewat pemahaman itu, baru orang jadi kagum. Oh gitu toh. Oh, percaya itu ternyata nggak boleh punya kecurigaan kepada Allah. Wow, simpel banget ya. Oh, percaya itu bukan percaya mujizat. Oh, wow. Oh, walaupun kita nggak dengar kita nggak mengalami mujizat sekarang, walaupun tidak mengalami, tetap percaya itulah yang berharga. Oh, wow. Itu lewat pemahaman yang seperti itu timbul takut akan Allah. Takut akan Allah itu kata simpel, ira dalam bahasa Ibrani. Takut akan Allah itu ira, artinya kagum. Waktu kita bilang, oh wow, itu kagum. Di situ timbul ketakutan akan Allah. Takut sama Allah itu bukan takut dihukum. Itu orang lain, agama lain tuh yang takut dihukum. Di dalam kekristenan, apalagi di dalam darah Yesus, Tuhan katakan, aku sudah menebus dosamu sayangku. Jadi kalau kamu punya ketakutan, aku bukan takut karena takut dihukum dong. Takut karena kagum. Itu jauh lebih berharga daripada takut dihukum. Cemen, itu agama sebelah. Nah, lewat kekaguman itu, kita jadi kepengen nyenengin Tuhan again and again and again. Apa yang bisa aku lakukan untukmu Tuhan? Aku belum ngerasain mujizat, no problem Tuhan. Tapi aku tahu Engkau merawat aku. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita bilang, amin. Kita bukan orang-orang yang nyari Tuhan untuk cari roti. Enggak. Kita cari Tuhan supaya kita tahu apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Maka Tuhan berkata, jika engkau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan-Ku. Kita bilang, oke Tuhan, siap. Belum terlalu ngerti sih Tuhan, tapi siap. Nah, kalau mau ngerti terus, ya undang saya lagi dong, ya kan? Ini sekarang dibukain dikit-dikit dulu dong, bikin penasaran, ya kan? Semuanya mesti dibukain sekarang. Oke. Nah, semua pengertian yang kita peroleh itu harus membawa kita kepada suatu penundukan diri. Penundukan diri itu kita katakan, apa yang bisa aku lakukan untukmu Tuhan? Bukan lagi, apa yang Tuhan bisa lakukan untuk aku? Itu cemen. Itu Kristen cemen banget. Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta. Udahlah, aku udah kasih itu semua.
Rame bener sih. Minta. Apaan sih lo? Kamu tuh anak-anakku. Anak yang membanggakan tuh anak yang bisa tanya ke orang tua. Tuhan, Pak, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Itu yang membanggakan. Masa dari kecil sampai sekarang minta mulu. Jangan dong. Ya, nah. Jadi pengertian itu harus lewat logika. Dan pada ujungnya, pada akhirnya, tingkat pengertian itu membawa kita kepada suatu penundukan diri. Kita datang kepada Tuhan lewat kekaguman, kita dengan sukarela nyerah. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Itu pengertian yang benar. Nah, kalau dikatakan, kalau gitu apa dong maksudnya? Pengertian sendiri. Pengertian sendiri yang tidak membawa pada penundukan diri. Itu yang Tuhan nggak mau. Banyak orang jadi makin pinter, jadi ilmuwan, doktornya ada 3, tapi terus ujungnya dia bilang gini, aku nggak percaya Tuhan. Bumi tercipta itu lewat Big Bang. Nggak ada campur tangan Tuhan di situ. Well, maybe memang lewat Big Bang. Tapi bahwa terjadi Big Bang dan kemudian kita hidup di bumi, itu kan bukan kebetulan. Prosesnya mungkin lewat Big Bang, mungkin, we don't know. Prosesnya bisa lewat macam-macam. Tapi urutan peristiwanya sehingga kita bisa ada di bumi dan ngalamin semua ini, itu kan pasti ada yang ngatur. Kalau kita jadi makin pintar terus kita bilang, udah deh gue udah gak percaya lagi sama Tuhan. Ya blow on kita, itu jadi bukan makin pintar. Makanya Tuhan bilang, jangan mengandalkan pada pengertianmu sendiri. Kok kamu udah jadi pintar malah jadi nggak percaya ada aku? Setiap, ini hebat nih. Ini ada satu hebat ini. Ini hebat banget nih. Dulu waktu manusia dicipta untuk pertama kalinya, kemudian ditulis begini. Kemudian Allah menghembuskan nafas hidup. Menghembuskan nafas hidup. Gitu ya. Nah, Allah memberikan nafas hidup kepada kita. Ya, catat dulu ya. Allah memberikan nafas hidup kepada kita. Maka sekarang kita bernafas. Tarik nafas Bapak Ibu. Buang nafas. Oke. Catat dulu itu ya. Allah memberikan nafas hidup. Nah, sekarang saya mau pindah ke penjabaran tentang nama Allah. Siapa nama Allah? Nama Allah di dalam kitab Ibrani itu ditulis dengan huruf-huruf mati. Yod, He, Waf, He. Itu bacanya memang Yod, He, Waf, He. Nggak bisa dibaca. Yod, He, Waf, He. Tapi ada satu pemahaman. Pemahaman ini keren banget. Yod, He, Waf, He. Sesungguhnya adalah bunyi desahan nafas. Ketika seseorang bernafas, dia akan berkata, Yod. Dia buang nafas bunyinya. He. Dia buang, tarik nafas lagi. Waf. Buang nafas lagi. He. Jadi setiap tarikan nafas kita yang berasal dari Allah itu melantunkan nama Allah. Nah sekarang kita tarik nafas Bapak Ibu. Yod. He. He. Setiap tarikan nafas kita. Yod. He. Waf. He. Yod. He. Waf. He. Maka bayangin nggak? Kalau kita nafas dan nafas kita bunyinya adalah nama Dia yang maha mulia. Tuh kita ngomong gini, kurang ajar bandit loh. Tuh kita ngomong, lewat mulut kita. Kita bilang, kebun binatang dengan segala macam binatang-binatangnya. Kita nipu, kita curang, kita mencurigai Allah. Jahat nggak? Setiap desahan nafas kita, bunyinya Yod, He, Waf, He. Kita maki-maki anak kita. Kita bikin dia kecewa sama kita. Tuh kita alasan lagi. Kita bilang, dulu bapak gue bikin begitu ke gue. Stop it. Itu dulu bapak ke kita. Sekarang tugas kita berhentiin itu semua. Karena kita mengerti bahwa napas kita pun hari ini, kita baru ngerti sekarang, bunyinya adalah desahan nafasnya, apa namanya. Maka jangan kita terus-terusan bikin contoh yang buruk untuk orang lain. Itu percaya yang benar. Jangan karena kita pinter malah
jadi nggak percaya Tuhan. Bagaimana kita nggak percaya Tuhan? Napas kita aja napas namanya Dia. Yod, he, waf, he. Nah, saya tinggal di situ Bapak Ibu. Malam ini kita berhenti di situ. Percaya adalah tidak memiliki sedikit pun kecurigaan sama Tuhan. Bagaimana kita bisa mau curiga sama Tuhan? Nafas kita aja, desahan nafas kita aja menyebutkan namanya. Ketika orang percaya, maka dia harus berbuat baik. Kehidupannya harus mencerminkan Kristus. Supaya ketika orang melihat kita, kemudian orang lain, kemudian orang lain memuliakan nama Tuhan. Amin.